Pemirsa, untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, PT Pertamina Persero membentuk Satgas Natal dan juga Tahun Baru. Adapun secara nasional, stok BBM, LPG, dan aftur dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan, seperti 7.786 SPBU, serta 414 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Dalam rangka mendukung lancarnya masa libur Natal dan Tahun Baru, serta menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, PT Pertamina Persero membentuk Satgas Nataru yang sudah beroperasi sejak 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 mendatang. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajar Joko Santoso mengatakan, Satgas Nataru bertugas di seluruh lini operasional mulai dari hulu hingga hilir. Secara nasional, stok BBM, LPG, dan aftur saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan seperti 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, serta 414 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Tadi sudah didengarkan bersama-sama bahwa seluruh Pertamina Group dari mulai hulu sampai hilir semua berkomitmen dan semua siaga dalam menyiapkan distribusi energi selama Natal dan Tahun Baru. Kemudian dari sektor pendukung, dari penerbangan Pelita, kemudian dari Patra Jasa, dari IHC juga siap mendukung dengan layanannya masing-masing, penerbangan, akomodasi, dan juga sektor medis semuanya siaga untuk melayani masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mungkin ini sedikit tambahan informasi bahwa kami juga bersama-sama dengan pemerintah turut berkontribusi dalam menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru yang lebih melayani untuk masyarakat. Dari yang pertama, dari segi aftur, kita juga sudah menurunkan harga aftur untuk upaya kontribusi Pertamina dalam menurunkan harga tiket. Kita sudah berlakukan harga aftur khusus selama periode Desember ini di 19 bandara prioritas. Selain itu, Pertamina melalui Subholding Gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk juga telah mengantisipasi kebutuhan gas dengan telah menyiagakan 33.000 km jaringan pipa, 3 LNG terminal, 16 SPBG, dan Jargas beroperasi dengan aman dan optimal. Pemirsa, keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah, aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah. Menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun
itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium. Aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya bantuan pangan, beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan, baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan berikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja untuk industri padat karya. Diskon akan diberikan selama 6 bulan pada tahun 2025 mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di Kemayoran, Jakarta. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan, 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu.
Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak harus ditunda. Yos sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapatkan kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak tersebut. Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu. Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos Suprapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Kalnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Pameran pun dipaksa harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatalan pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Kamis lalu memicu kontroversi di kalangan publik dan juga tokoh nasional. Hal ini juga ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD. Melalui akun X pribadinya, Anies Baswedan menyoroti keputusan ini sebagai tindakan yang justru dapat menarik perhatian lebih terhadap seni yang dilarang. Sementara Mahfud MD mengkritik langkah Galeri Nasional yang mencopot 5 dari 30 lukisan karya Yos Suprapto yang sudah disiapkan selama 1 tahun, serta mengatakan bahwa hal ini menciderai kebebasan berekspresi. Sebelumnya pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Namun Yos menolak keras, menyebutkan keputusan tersebut sebagai bentuk penyensoran atau karyanya yang menyoroti isu sosial dan politik.
Sejumlah pendukung timnas sepak bola Malaysia diduga ricuh setelah timnas Malaysia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.